Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astriana Novita Putri, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator dalam presentasi hukum e-commerce yang berhubungan tentang hacking. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Dede Maulana, Riki Maulana, Ismaulida, Barizal, dan saya sendiri Astriana Novita Putri. Sebelum kita menuju ke hukum e-commerce yang berhubungan tentang hacking, pertama kali saya akan menjelaskan sejarah singkat hacking. Terminologi peretasan muncul pada awal tahun 1960-an di antara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology yang kita kenal dengan MIT. Kata bahasa Inggris hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama. Dan pada tahun 1983, istilah hacker mulai berkonotasi negatif. Pasalnya, pada tahun tersebut, FBI pertama kali menemukan dan menangkap kelompok kriminal komputer yang dikenal dengan nama The 1440s yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. Pengertian hacking adalah sekelompok orang atau individu yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem operasi, membuat program bantuan untuk dunia jaringan komputer. Hacker juga bisa dikategorikan pekerjaan yang dilakukan untuk mencari kelemahan suatu sistem dan memberikan ide atau pendapat yang bisa memperbaiki kelemahan sistem yang ditemukannya. Sedangkan orang yang melakukan hacking itu sendiri disebut dengan hacker. Pengertian hacker menurut pemahaman orang-orang. Menurut orang awam, hacker adalah seseorang yang dapat merusak sistem keamanan dan mencuri data-data melalui internet. Menurut Maidel IT, hacker adalah sebutan untuk orang yang memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada jaringan komputer, membuat program kecil dan memberikannya dengan orang-orang di internet. Menurut Hagley IT, hacker adalah golongan orang yang sangat profesional di bidang IT dan jaringan komputer dengan pembelajaran yang sangat tekun. Jenis-jenis hacker. Jenis-jenis hacker yaitu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama ada white hat hacker. Istilah dalam bahasa Inggris white hat yaitu memfokuskan aksinya bagaimana dalam melindungi suatu sistem. Mereka menggunakan kemampuannya untuk mengetes sebuah sistem, mencari celah mana harus yang diperbaiki, mengutak-atik interface sampai dirasa tepat. Yang kedua, black hat hacker. Istilah dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada peretas yaitu yang mencoba menerobos masuk ke keamanan sistem komputer tanpa izin atau mengakses komputer-komputer yang menggunakan jaringan tersebut. Baik, jadi untuk sifat yang dimiliki oleh hacker, dia memiliki kemampuan ilmu teknologi dan jaringan, yang dimana dia selalu belajar untuk memahami sistem operasi tersebut. Dan yang kedua, si hacker ini dia senantiasa untuk mengecek situs-situs yang mengalami kelemahan dalam sistem keamanan tersebut. Oleh karena itu, si hacker ini dia mempelajari yang namanya ilmu teknologi dan jaringan. Untuk apa? Supaya agar dia dapat memahami sistem operasi tersebut. Dan yang ketiga, dia memiliki etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Jadi untuk si hacker ini, dia memiliki ide yang kreatif, yang dimana dia akan merancang sebuah program, yang dimana program ini dia akan menjebak si pengguna tersebut untuk masuk ke dalam program dia. Dan penyebab terjadinya hacking, seperti yang kita ketahui, salah satu yang jadi penyebab terjadinya hacking ialah rasa ingin tahu akan suatu sistem keamanan tersebut, dan penggunaan internet yang tak terbatas menjadi salah satu terjadinya lah sebuah hack. Makanya sekarang dibuatlah oleh Kominfo untuk penggunaan internet yang terbatas, dan untuk kita sebagai pengguna diharapkan agar
tidak terlalu menggunakan yang namanya VPN, karena VPN itu akan menjadi salah satu sebab terjadinya hack. Dan yang ketiga, dapat dilakukan di mana saja asalkan terhubung dengan internet maupun internet umum dan internet lainnya, karena salah satu penyebab terjadinya hack ialah menggunakan internet umum dan fasilitas umum lainnya. Dan yang keempat yaitu iseng. Dan bagaimana cara penanggulangan hacking? Yang pertama, kita dapat meningkatkan kemampuan di bidang IT dan jaringan. Dengan kita meningkatkan kemampuan di bidang IT, kita dapat mengetahui di mana letak kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem tersebut. Dan yang kedua, kita dapat memastikan apakah sistem keamanan sudah benar-benar sulit untuk dibobol. Dengan cara apa? Dengan cara kita dapat meningkatkan kemampuan di bidang IT dan jaringan tersebut. Dan yang ketiga, adanya sanksi keras terhadap penyalahgunaan internet. Maka dengan adanya sanksi keras ini yang dibuat oleh pemerintah, maka pengetahuan kita terhadap internet yang luas ini terjangkau dan tidak menyalahgunakan internet yang berlebihan. Dan yang keempat yaitu merevisi Undang-Undang ITE menjadi lebih jelas jeratan hukumnya. Apabila Undang-Undang ITE ini masih tergolong yang tidak membuat si pelaku terjerat hukumannya, maka Undang-Undang ITE perlu untuk direvisi. Contoh kasus yang ada di Indonesia. Bulan September tampaknya menjadi momentum untuk diri bagi hacker Bjorka. Pasalnya belakangan ini Bjorka berhasil membuat pemerintah kalang kabut soal kebocoran data pribadi, sampai-sampai membentuk suatu tugas perlindungan data untuk meresponnya. Dari kebocoran data 105 juta penduduk milik Komisi Pemilihan Umum, 1,3 miliar data proses registrasi SIM card, hingga ribuan dokumen kenegaraan berhasil diretas oleh Bjorka kurang dari 1 bulan. Lebih lagi, merujuk catatan Tempo, ternyata kasus kebocoran data pribadi setidaknya telah terjadi sebanyak 7 kali di Indonesia selama Januari sampai September 2022. Berikut salah satu kasus kebocoran data pribadi yang dihimpun oleh Tempo. Kebocoran data Bank Indonesia. Awal bulan Januari 2002, kebocoran data terjadi di Bank Indonesia alias BI. Kasus ini bermula dari kebocoran data 16 komputer di kantor cabang di BI di Bengkulu. Akan tetapi, pakar keamanan cyber Faksiscom, Alphonse Tanujaya, menyebut bahwa data bocor tidak hanya dari kantor cabang Bengkulu, tetapi juga dari 20 kota lainnya. Data yang bocor diprediksikan bersumber dari 200 komputer, berisikan lebih dari 52.000 dokumen nasabah dengan ukuran sebesar 74,82 GB. Kasus ini pun telah dibenarkan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya bakal menjelaskan tentang hukum yang menjerat, di mana cyber crimer diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 8 tahun 2001 ya, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Di mana UIT khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Jadi lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 dan 3, mengatakan bahwa yang pertama, dengan sengaja, tanpa hak dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan atau sistem elektrik orang-orang dalam cara apapun. Yang kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektrik dan dokumen elektronik. Dan yang ketiga, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan dokumen atau dokumen dan sistem dengan elektronik
dengan tujuan melanggar dan menerobos, melampaui, menjebol sistem pengaman. Lebih lanjut, sanksi bagi yang melanggar ketentuan pasal 30 UU IT diatur dalam pasal 46 UU IT berupa ayat 1 yang pertama, ayat 1 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Dan yang kedua, ayat 2 pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta. Dan yang ketiga, ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dengan denda paling banyak yaitu 800 juta rupiah. Sekian dari saya, selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya. Terakhir dari kami akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang akan kami sampaikan dalam video ini. Menurut kami, kondisi yang dialami berupa hacking bisa dikategorikan sebagai tindakan kejahatan cybercrime. Saran dari kami sebaiknya untuk melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu Anda sebagai pendengar. Dan apabila terdapat hal-hal yang hendak ditanyakan, kembali kepada kami untuk dapat langsung menyampaikannya melalui komentar di YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.